Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Karina Permatasari, Widya Iswara dari Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang, Kementerian Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran untuk agenda 2 Latsar CPNS. Pertama, saya akan menyampaikan dasar hukum Latsar CPNS, yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yaitu nomor 20 tahun 2023 yang terbaru, lalu PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, dan PP nomor 17 tahun 2020 yaitu perubahan atas PP nomor 11 tahun 2017 tersebut. Lalu Peraturan LAN atau Perlan nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS, dan perubahannya yaitu Perlan nomor 10 tahun 2021. Lalu terakhir ada Keputusan Kepala LAN nomor 13 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan Latsar CPNS, Keputusan Kepala LAN nomor 14 tahun 2022 tentang kurikulum Latsar CPNS, dan yang terakhir perubahan atas Keputusan Kepala LAN nomor 13 sebelumnya, yaitu nomor 434 tahun 2024. Berikutnya akan saya sampaikan desain pembelajaran Latsar CPNS dengan metode blended learning. Yang pertama, peserta akan mengikuti fase atau tahap MOC atau Massive Open Online Course, yaitu pembelajaran mandiri atau self-learning selama 48 JP. Lalu dilanjutkan dengan tahap distance learning atau pembelajaran daring atau e-learning selama 217 JP, dan aktualisasi di tempat kerja yaitu selama 320 JP. Selanjutnya, peserta akan mengikuti tahap klasikal yang dilaksanakan di lembaga pelatihan selama 62 JP. Lalu terdapat juga tahap atau fase PKTBT atau penguatan kompetensi teknis bidang tugas yang dilakukan di instansi asal peserta. Selanjutnya, di sini akan saya sampaikan desain pembelajaran khusus untuk agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS. Yang pertama, pada fase MOC terdapat 21 JP untuk agenda 2, lalu pada tahap e-learning terdapat 39 JP yang terdiri dari sinkronus selama 5 JP dan asinkronus peserta atau penugasan selama 34 JP. Lalu terdapat tahap klasikal untuk agenda 2 selama 9 JP. Kemudian desain pembelajaran pada fase e-learning. Untuk tahap e-learning, agenda 2 dilaksanakan selama 4 hari, yang dimulai pada hari keempat dari keseluruhan fase e-learning. Yang pertama, pada hari keempat, agenda 2 dimulai dengan sinkronus, yaitu selama 2 JP, dan asinkronus selama 6 JP. Lalu untuk hari kelima berikutnya, yaitu dilanjutkan dengan asinkronus selama 10 JP. Selanjutnya hari ke-6 terdapat asinkronus selama 12 JP, dan hari ke-7 atau hari terakhir pembelajaran agenda 2 fase e-learning yaitu dimulai dengan sinkronus 3 JP dan asinkronus selama 6 JP. Untuk desain pembelajaran sinkronus terdapat 2 hari, ya, pada hari keempat pada pembelajaran e-learning atau hari pertama agenda 2 pada tahap e-learning selama 2 JP, dibuka dengan pembukaan selama kurang lebih 10 menit terdiri dari salam, perkenalan, bina suasana, penjelasan tujuan, dan agenda pembelajaran. Lalu dilanjutkan dengan curah pendapat, review materi, dan pemahaman agenda 2 dari setelah sebelumnya peserta melakukan tahap MOC. Lalu yang kedua, overview substansi agenda 2 dan keterkaitannya dengan agenda 4 atau agenda habituasi. Selanjutnya ada penjelasan penugasan. Dan ditutup dengan evaluasi pembelajaran, membuat kesimpulan bersama, dan apresiasi dan salam penutup. Lalu untuk sinkronus hari ke-7 atau hari terakhir agenda 2 pada fase e-learning akan dibuka dengan salam, bina suasana, dan penjelasan agenda pembelajaran. Lalu dilanjutkan dengan review pengalaman penugasan, ya, selama mereka mengerjakan penugasan 3 hari terakhir, ya, selama tahap asinkronus. Lalu paparan dan diskusi hasil penugasan individu dan kelompok, lalu pemberian umpan balik pembulatan agenda 2, lalu ditutup dengan evaluasi pembelajaran, membuat kesimpulan bersama, apresiasi, dan salam penutup. Selanjutnya, untuk fase e-learning, tahap asinkronus atau penugasan peserta pada hari keempat atau hari pertama agenda 2, peserta diminta untuk membuat tugas individu, yaitu identifikasi penerapan berakhlak di satuan kerja masing-masing peserta. Yang kedua, ada tugas kelompok, yaitu peserta diminta untuk berdiskusi, menentukan atau menyusun, ya, upaya membangun budaya berakhlak dalam bentuk paparan atau infografis. Selanjutnya, pada hari kelima e-learning,
Terdapat tugas individu untuk agenda 2 yaitu identifikasi penerapan nilai-nilai dasar PNS berakhlak yang tadi di satuan kerja secara umum untuk hari kedua ini atau hari kelima pada fase e-learning, yaitu mengidentifikasi penerapan nilai-nilai dasar PNS berakhlak sesuai dengan tugas dan fungsi peserta masing-masing ya dalam bentuk matriks. Lalu terdapat tugas kelompok yaitu membuat video kolaboratif visualisasi upaya membangun budaya berakhlak selama 4 sampai 5 menit. Untuk hari ke-6 atau hari ketiga penugasan atau asinkronus atau agenda 2, terdapat tugas individu yaitu peserta diminta membuat poster atau infografis implementasi nilai-nilai dasar PNS sesuai dengan tugas dan fungsi peserta. Dan terdapat tugas kelompok yaitu finalisasi video kolaboratif visualisasi upaya membangun budaya berakhlak ya. Video tersebut nanti diminta untuk diupload di YouTube. Lalu untuk hari ke-7 terdapat tugas individu yaitu membuat mind map rangkuman materi agenda 2. Dan yang terakhir ada tugas individu lagi yang kedua yaitu membuat rekaman suara learning journal, refleksi pembelajaran, dan penugasan agenda 2 fase e-learning. Durasi dari rekaman suara yang dibuat peserta selama 2 sampai 3 menit. Dan di sini akan saya sampaikan desain pembelajaran pada fase klasikal, yaitu untuk agenda 2 selama 9 JP. Akan dimulai dengan pembukaan selama kurang lebih 30 menit, terdiri dari salam, perkenalan, bina suasana, dan penjelasan tujuan dan agenda pembelajaran. Lalu dilanjutkan dengan kuis berakhlak, pemutaran video upaya membangun budaya berakhlak ini hasil penugasan dari tahap e-learning, lalu refleksi atau berbagi pengalaman berkesan penerapan agenda 2 selama habituasi. Lalu dilanjutkan dengan tugas atau aktivitas yang pertama, yaitu menyusun skenario role play, aktualisasi nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Ini adalah tugas kelompok. Selanjutnya, peserta secara berkelompok akan mempraktekkan role play-nya ya, role play, aktualisasi berakhlak, dan akan ada pemberian umpan balik dari role play yang telah mereka laksanakan. Selanjutnya, tugas yang kedua yaitu studi kasus, ini juga masih tugas kelompok, lalu akan dipaparkan dari diskusi studi kasus masing-masing kelompok dan pemberian umpan balik. Dan aktivitas yang ketiga atau tugas ketiga yaitu tugas komitmen berakhlak, yaitu peserta diminta membuat surat cinta atau ikrar atau janji ya, janji untuk melaksanakan atau mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Lalu akan ditutup dengan pembulatan materi agenda 2, lalu evaluasi dan membuat kesimpulan bersama, yang terakhir memberikan motivasi, apresiasi, dan salam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan strategi pembelajaran agenda 2 Latsar CPNS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.